contohnya buku baru. Apakah ini disebut kalimat atau bukan? Itu mungkin tidak bisalah kita katakan satu kalimat karena tidak jelas. Di sini cuma menyatakan maknanya masih tetap. Istilahnya buku baru itu artinya buku itu masih tetap, berarti bukan kalimat. Dia cuma menyatakan sifatnya saja sebagai buku baru. Bagaimana dengan salah satu kita bikin kalimat lagi? Adik menangis. Bahasanya di sini sudah jelas bahwa menyatakan suatu pikiran, yaitu adik itu sedang menangis. Jadi jelas di sini yang mana kalimat dan mana yang bukan kalimat. Berdasarkan dari hal tersebut, para ahli menyatakan bahwa salah satunya yaitu kok, kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri. Kemudian silado, menurut silado itu kalimat adalah satuan kecil dari ekspresi lengkap. Kemudian ketiga, krida laksana. Kalimat sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial. Kemudian tim penulis bahasa Indonesia UNH tahun 2007-2009 itu kalimat itu adalah satu bagian yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap. Nah, kemudian dapat kami simpulkan bahwa kalimat itu merupakan gabungan dari beberapa kata yang bentuk kausa diawali dan diakhiri kesenyapan. Secara tulisan, kalimat kesenyapan di sini yaitu diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik, seru, dan atau tanda tanya. Coba kita tengok contoh kalimat yang saya bikin di sini, yaitu adik menangis. Di situ di awalnya kita bikin huruf besar, kemudian diakhiri oleh tanda titik, maka terbentuklah satu kalimat dasar. Sedangkan pada contoh buku baru, ini menyatakan nggak menyatakan pikiran atau informasi yang lain, maknanya tetap gitu. Kayak contoh lah ya, yang lain penggaris panjang itu tidak mengubah makna daripada penggaris itu, cuma sifatnya ya panjang gitu, tidak menyatakan informasi yang lain. Nah, kemudian masuk pada unsur-unsur kalimat, yaitu gabungan kata yang dapat dianggap sebagai kalimat apabila memiliki unsur-unsur pembentukan kalimat, yaitu contoh yaitu subjek. Subjek sering disebut sebagai unsur inti atau unsur pokok pada sebuah buah kalimat. Biasanya berupa kata-kata benda dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. Nah, subjek di sini yaitu sebagai pembentuk kalimat. Kalimat tersebut bisa disebut sebagai kalimat kalau ada subjek di dalam, ada predikat. Salah satunya contoh subjek ya, aku, kamu, atau kalian. Itu salah satu contoh subjek. Kemudian predikat. Predikat yaitu unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek. Itu atau bersifat kata kerja. Contoh kata kerja di sini yaitu menangis, bekerja, itu. Kemudian objek. Objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Tapi pada kalimat pasif, objek menjadi subjek. Posisi objek harus selalu berada di belakang predikat. Gitu. Jadi istilahnya objek ini adalah tujuan atau yang sedang dilakukan. Contohnya ya, kita ambil salah satu adik menulis di buku, berarti objek di situ adalah buku. Berarti yang sedang dikerjakan itu yang bukunya itulah sebagai objeknya gitu. Kemudian keterangan. Keterangan ini biasanya sih dijadikan pelengkap kalimat. Kadang bisa ada, kadang bisa juga tidak gitu kalau biasa dalam kalimat ya. Kecuali kalau efektif ya nanti biar dijelaskan sama teman-teman. Ini keterangan ini bisa ada, bisa juga tidak ya sebagai pelengkap kalimat saja gitu. Keterangan ini contohnya adik menangis tadi pagi. Jadi tadi pagi ini ada keterangan waktu. Jadi contohnya adik menangis kalau tanpa keterangan waktunya itu sudah jelas bahwa di situ itu adalah kalimat. Andai pun ada keterangannya itu menjelaskan istilahnya contohnya adik menangis di pagi hari, berarti itu menjelaskan keterangan waktu bahwa dia menangis tadi pagi gitu. Pelengkap, meskipun berfungsi hanya melengkapi kalimat, pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Hal ini adalah menunjukkan bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat. Ya istilahnya kalau pelengkap ini seperti kayak kita bilang tadi ya, adik menulis di buku. Kalau ada barunya itu berarti melengkapi buku itu. Biasanya buku itu buku yang baru. Gitu.
Ya cuma sekedar pelengkap, tidak diharuskan kalau ada dalam kalimat. Jadi pelengkap ini sih cuma menjelaskan lebih detail istilahnya informasi yang disampaikan dalam satu hal kalimat. Oke, untuk masuk pada pola kalimat, teman kami dari Bausuwondo untuk menjelaskan, dipersilakan. Pola kalimat dasar. Contoh kalimat dasar itu dari yang sederhana hingga kompleks. Bawahnya Bang. Garis P. Pola ini terhitung pola kalimat dan sederhana. Sebab pola ini hanya berupa subjek dan predikat. Predikat kan? Contoh, ayah bekerja. S sama dengan ayah, P sama dengan bekerja. S garis Bajuku P tuh. garis O. Pola yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek ini biasanya dipakai pada contoh kalimat deklaratif, transitif, dan kalimat aktif transitif. Contoh, adik sedang memainkan piano. S adik, P sedang memainkan piano. Dan pada tulis S garis P garis L. Pola ini terdiri atas subjek, predikat, dan lengkap. Biasanya pola ini digunakan dalam contoh kalimat deklaratif, aktif, administratif. Contoh, tubuhnya berlumuran keringat. S sama dengan tubuhnya, P sama dengan berlumuran, L sama dengan keringat.